Shalom saudara. Senang bisa dikasih kepercayaan boleh sharing di gereja ini sama Pastor Dieter. Ini pertama kali saya sharing tempat ini. Salam kenal, nama saya Dio Angga Pradipta. Saya hadir dengan istri saya Janet di tempat ini. Kami sudah menikah 7 tahun saudara. Dikaruniai oleh 2 orang anak. Yang pertama laki-laki ya, Aviel usia 6. Dan yang kedua Briel perempuan usia 4 saudara. Ya. Nah, saudara, saya full time, November ini saya full time 10 tahun. Saya juga dosen di STT Petamburan, saudara. Ya. Dan hari ini saya diberikan judul, tema, bertumbuh dalam komunitas. Kalau kita berbicara mengenai bertumbuh di dalam komunitas, tentu banyak sekali khotbah yang bisa diajarkan, saudara. Ya, karena kan tumbuhnya ke macam-macam ya. Intinya kan menjadi serupa seperti Kristus, kira-kira begitulah. Nah, serupanya itu kan macam-macam bisa dikhotbahkan, saudara. Nah, hari ini saya mau spesifik berbicara ya, apa yang membedakan orang percaya yang tumbuh dalam prinsip kerajaan Allah dengan orang yang tidak. Nah, saya mau ngomong itu. Ya. Dan secara spesifik kita perlu melihat bagaimana Yesus melihat komunitas dan bukan orang sekuler melihat komunitas, karena di luar sana juga banyak komunitas. Gitu. Komunitas itu kata-kata yang umum soalnya. Komunitas basket, komunitas pencinta anjing, komunitas sepeda, macam-macam lah komunitas saudara ya, macam-macam. Dan kalau kita nggak memahami dari perspektif Alkitab, maka kita bisa menaruh ekspektasi yang salah terhadap gereja. Ketika saudara masuk ke dalam komunitas gereja, kita berpikir kok nggak sesuai apa yang saya harapkan, karena kita berharapnya seperti di luar sana. Nah, untuk itu saudara ya, kita mau bahas ya mengenai khotbah Yesus di bukit. Yang khotbah Yesus di bukit, saudara. Itu adalah salah satu khotbah yang paling luar biasa menurut saya yang pernah Yesus khotbahkan. Dan yang membedakan etika atau gaya hidup, prinsip, nilai, paradigma, perspektif, apapun namanya, dari orang yang menghidupi nilai kerajaan dengan yang tidak. Saudara, ya. Coba next slide. Saudara, saudara bisa menemukan ini dalam Matius pasal 5, 6, 7 dan Lukas pasal yang ke-6. Ya. Sebegitu pentingnya khotbah di bukit sampai dicatat setidaknya oleh Matius dan Lukas, saudara, dengan sedikit perbedaan. Ya. Kalau saudara baca Sabda Bahagia di kitab Matius, itu 3 pasal. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Lukas sedikit aja, saudara. Ya, 1 pasal. Lukas cuma sedikit, saudara. Dengan ada perbedaan, kalau saudara perhatikan, kalau Matius pasal 5 itu Yesus naik ke bukit baru ngobrol. Yesus naik, ya kan, dia naik ke atas bukit, setelah ia duduk datanglah murid-muridnya. Kalau yang Lukas naik apa turun? Iya, turun. Jadi beberapa komentator, beberapa teolog berpikir apa ini dua cerita, Yesus khotbahnya 2 kali atau ada 2 perspektif. Mungkin kacamatanya si Matius dia ngeliat Yesus naik, kacamata Lukas dia ngeliat Yesus turun mungkin gitu kan. Ya siapa tahu Yesus di tengah-tengah antara tanah dengan bukit, di tengah-tengah gitu kan. Jadi bisa aja dia naik apa turun tergantung yang ngeliat dari mana gitu, atas atau bawah begitu. Mungkin, saudara. Ya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Karena Matius ditulis khususnya kepada orang-orang Yahudi, dan Lukas itu ditulis bukan kepada orang Yahudi. Saudara, Lukas ditulis kepada pendengar orang-orang Yunani. Saudara ya, orang-orang Gentiles, orang-orang Greek yang bertobat, saudara. Makanya Bapak Lukas juga nulis kitab Kisah Para Rasul. Penulisnya sama, ya. Kitab Lukas sama Kisah Rasul ditulis oleh Bapak Lukas, saudara, ya. Nah, tentu ada perbedaan. Perhatikan dalam 2 Matius 5 dan Lukas pasal 6, ini nggak sembarang khotbah. Karena kita tahu yang datang adalah murid-muridnya. Jadi ini khotbah buat murid. Ini khotbah buat orang yang masuk tanda kutip komunitas ya Tuhan Yesus. Gitu. Ini khotbah internal, khotbah orang dalam. Yang zaman dulu kan nggak kayak kita di gedung. Jadi ada juga orang banyak datang, dengerin. Tapi secara spesifik Yesus ngomong sama murid. Itu yang kita tangkap dulu. Ya, ini khotbah buat murid, saudara. Ya. Nah, saudara, Yesus itu kan khotbah kemana-mana, dia khotbah tuh selalu begini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu khotbahnya dia gitu terus. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah kan orang-orang bingung, kerajaannya di mana? Nggak kelihatan. Yohanes pun sampai mesti nanya, engkaukah Mesias yang kami nantikan atau ada orang lain lagi? Yesus bilang sama muridnya, ngomong sama guru kamu.
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya kan, firman kabar baik diberitakan kepada mereka yang terikat, ya kan. Aku menggenapi nubuatan itu kok. Ya. Jadi Yesus berkata tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tandanya kerajaan itu sudah ada. Cuman Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Maka dari itulah kadang-kadang orang komunitas, kadang-kadang orang-orang gereja, orang-orang percaya begitu masuk di dalam gereja akan sedikit culture shock. Kenapa culture shock? Karena saudara mungkin, ya saya nggak tahu saudara bertobat usia berapa. Anggaplah saudara bertobat usia 25 tahun. Berarti selama 25 tahun kita menghidupi nilai kerajaan dunia ini. Yang begitu masuk kerajaan Kristus, aduh kok beda cara mainnya ya. Kenapa? Saya tulis yang slide berikutnya. Karena ketika Yesus mengajarkan konsep kerajaan Allah, dia sedang mengganti pola pikir manusia. Ganti administrasi, ganti cara main. Ganti kerajaan, ganti raja, ganti aturan. Ya kan? Kerajaan Allah sudah dekat. Kan berarti kan asumsinya kan orang-orang Yahudi itu kan berpikir sekarang kan kita di bawah kerajaan Romawi nih. Makanya mereka kan menolak Yesus sebagai Mesias. Karena mereka pikir Yesus akan menggantikan si kaisar ini. Jadi mereka taunya ya kita lagi di bawah kerajaan Romawi. Kalau Mesias itu betul Yesus harusnya dia menggantikan kaisar kan enggak. Makanya sampai sekarang kan Yahudi nggak terima kan Yesus. Karena mereka berpikir Mesias datang dengan kuda putih dan akan menghancurkan seluruh musuh Israel. Mereka nggak bisa nangkep. Gitu. Tapi saudara mesti paham, ketika kita masuk ke dalam sebagai orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, kita dibaptis, kita hidup dalam kekudusan, mengerjakan kekudusan. Apa yang sebetulnya Yesus sedang kejar? Apa maksudnya bertumbuh dalam komunitas? Karena dalam kerajaan Allah setidaknya ada 3 hal. Ya. Ada pattern of values. Katakan bersama-sama nilai. Ada nilai yang berbeda. Setiap keluarga pasti punya nilai yang berbeda. Mungkin ada orang tua yang oke, anaknya main handphone lagi makan. Ada orang tua yang nggak oke. Kalau makan nggak boleh main HP. Itu nilai. Aturan. Ya, itu nilai keluarga kami. Keluarga kami anti telat. Itu nilai sakral. Nggak boleh telat. Tapi ada juga keluarga yang, ya nggak apa-apa lah, telat lah. Beda keluarga, beda nilai. Beda kerajaan, beda nilai. Kadang-kadang beda gereja juga beda nilai. Beda komunitas, beda nilai. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Ada pola. Jadi kalau saudara membaca Matius 5 sampai Matius 7, Lukas pasal 6, saudara sedang membaca nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, bukan cuma nilai. Bagaimana cara menghidupi nilai itu? Tuhan kasih kuasa. Gitu, ada power. Yang dimana orang-orang Pentakosta karismatik sangat hafal ayat ini. Tapi kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Salah satunya menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Karena tanpa Roh Kudus kamu nggak bisa. Dulu dalam perjanjian yang lama kamu menghidupi secara daging. Kamu hidup dengan kuasa sendiri. Tapi sekarang ketika kamu hidup, kalau kamu sudah dibaptis oleh Roh, hendaklah kamu hidup dalam Roh. Mengikuti tuntunan Roh. Ngapain? Ngikutin tuntunan Roh mau ngapain? Untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, harusnya ada produk. Saudara. Kalau saudara suka olahraga, biasanya kalau tim basket ya, beda coach, beda cara main. Tergantung coachnya, beda aturan. Coach A sama coach B beda. Tujuannya sama, pengen menang. Tapi cara latihannya mungkin beda. Strateginya beda. Nggak bisa disama-samain. Saudara, nilai berbeda. Saudara, produknya coach A sama coach B pasti beda nih produknya nih. Wah, yang ini timnya lebih pintar, lebih jago nih. Pasti cara didiknya bener nih. Kelihatan tiap kali tanding nggak pernah kalah. Ada produk yang dihasilkan. Nah saudara, hari ini saya nggak mau ngomong yang produk, saya mau ngomong nilai. Saudara ya, saya mau ngomong nilai. Ya, mari kita baca bersama. Saudara, ya next, saya sudah taruh semua di PowerPoint. Dalam Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26 kita baca khotbah. Sabda bahagia dari perspektif Lukas. 1, 2, 3. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan ketawa. Berbahagialah kamu
Jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah. Saudara nggak akan melihat kata celaka di Matius. Nggak tahu ada apa enggak ya? Ini sih nggak ada. Itu ada di Lukas. Itu khotbah serem juga saudara. Maksudnya Yesus khotbah tuh keras juga loh. Celakalah, bayangin kan Yesus kalau khotbah di sini. Celakalah kamu yang hari ini ketawa. Nah loh. Ini kan kita kan coba kita bayangkan, maksudnya kita bayangkan kita orang zaman dulu gitu kan, yang rata-rata ya kan zaman dulu nggak semuanya educated. Penjala ikan, yang saya nggak tahu lah dulu pekerjaannya mungkin penggembala domba. Tiba-tiba ngomong, celakalah kamu yang hari ini kenyang. Jadi maksudnya ini komunitas Yesus suruh kita lapar gitu. Celakalah kamu yang hari ini kaya. Jadi maksudnya Yesus maunya kita miskin begitu. Celakalah kamu kalau semua orang memuji kamu. Jadi orang bingung saudara. Culture shock. Jadi kalau saudara nggak culture shock, berarti saudara belum pindah kerajaan. Makanya saya ada sedikit keberatan dengan kata relevan. Relevansi. Saya mengerti esensi di balik kata itu. Kita gereja perlu relevan. Tapi kalau saudara menghidupi nilai kerajaan Allah, saudara akan dianggap aneh. Sama orang di luar sana, pasti aneh. Karena nggak masuk akal. Kita mungkin nggak berani khotbah begini di depan publik. Ya kalau di sesama orang Kristen beranilah kita. Cuma kalau Yesus kan ngomong depan orang banyak tadi. Ada murid, ada orang banyak. Celakalah kamu. Yesus mah nggak pusing dia. Banyak yang ninggalin Yesus kok. Makanya orang yang kalau saudara masuk dalam kekristenan dan saudara mempertanyakan iman, berarti engkau bagus sih. Masuk culture shock. Benar, ya kan? Saudara mulai mempertanyakan iman karena saudara sudah mulai belajar dan wah, kok kayaknya beda sama yang saya pahami 10 tahun lalu mengenai kekristenan? Ya puji Tuhan. Berarti saudara lagi culture shock. Bagus itu. Asal jangan udah culture shock, nggak menemukan iman yang sejati, hilang lama-lama saudara. Bahaya itu, saudara. Itu momen-momen kritis, saudara. Ya. Nah, saudara, ini kan sabda bahagia kerajaan Kristus, ya kan? Kita perlu tahu bahwa saudara sudah dipindah daripada kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Makanya ketika Yesus bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dia sedang menyatakan bahwa hai kamu sekalian, kamu itu lagi di bawah kuasa kegelapan. Ya, atau disebut sebagai anak-anak gelap. Nah, ketika kamu percaya sama saya pindahkan daripada kerajaan kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kepada kerajaan Kristus. Ya, atau dalam bahasanya Efesus, dulu kamu adalah anak-anak kegelapan, sons of darkness. But now you are the sons of light in Christ Jesus. Kamu adalah anak terang, kamu adalah terang di dalam Kristus Yesus. Artinya begini saudara. Ketika saudara mengikuti Yesus, maka pola-pola hidup, nilai-nilai hidup yang dulu kita hidupi di dalam kerajaan kegelapan harusnya nggak boleh masuk lagi ke kerajaan terang. Apa yang dulu kita anggap penting, kita prioritaskan, ternyata mungkin dalam kerajaan Allah nggak terlalu penting. Kalau saudara bertobat, tapi tidak ada perubahan hidup, kalau memakai bahasa tema saudara, maka saudara nggak bertumbuh sebetulnya. Karena cuma kok pindah kerajaan, tapi kok hidupnya sama. Kok pindah kerajaan, pindah raja, pindah aturan main, pindah semuanya, tapi kok hidupnya kok orang dunia berkata, bro nggak ada beda lu ke gereja apa enggak, tetap aja kita seru-seruan aja, something wrong. Pasti ada yang beda, harus ada yang beda. Saya nggak bilang saudara harus aneh, tapi kalaupun kita dibilang aneh ya sudah. Gitu. Lo Yohanes Pembaptis datang makan belalang, nggak suka orang.
Yesus datang ikut makan minum juga nggak suka. Ujung-ujungnya memang nggak, saudara, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. You cannot please everybody. Saudara mau ikut Tuhan, mau menyenangkan semua orang nggak akan bisa. Bapak Presiden aja ada 50% nggak suka kok. Udah sehebat itu masih ada yang nggak suka juga, bingung juga. Susah juga ya mau cari presiden yang semua orang suka, nggak bisa. Ya apalagi kita ikut Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 6 ayat 20-20 yang tadi kita baca tuh, berbahagialah. Nah, saya bacain pelan-pelan. Saudara, ini kerajaan dunia. Ini kerajaan. Nah, kok bisa saya dapat kata-kata ini? Nah, saya bacain dulu. Ya. Celakalah hai kamu yang kaya. Saya terjemahkan kaya sebagai power. Karena biasanya, apa sih itu, ada tagline di Instagram, lu punya itu aku bingung itu. Ya kan sering seliweran tuh di TikTok sama lu kaya, lu punya kuasa. Itu sering banget tuh seliweran di Instagram. Bener. Karena biasa orang punya uang dia merasa berhak. Gue punya uang nih, gue punya kuasa. Ya kan, makanya itu kan lu punya uang, lu punya kuasa. Power. Yang kedua, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Kenyang bicara kenyamanan. Orang kenyang tuh hidupnya nyaman. Kenyang. Itu nilai kerajaan dunia. Makanya Tuhan bilang celaka. Ntar dulu, jangan komplain dulu saudara. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Nanti saya mau jelasin definisi kata Aramaik tertawa di situ bukan, maksudnya Pak kita nggak boleh ketawa, bukan. Ya, itu ada kata spesifik yang Tuhan pakai di situ. Bahasa Inggrisnya saya lupa tulis gloating, G-L-O-A-T, gloat. Itu tertawa di atas penderitaan orang. Yang keempat, celakalah kamu jika orang memuji kamu. Terkenal, di-recognize. Kita mencari pengakuan, recognition, famous, popularitas. Saudara, ini Tuhan yang bilang 4 celaka ini nilai dunia. Yang dimana, kalau saya boleh ngomong, kalau kita boleh jujur nih, ini kan kita juga cari, saudara. Jujurlah. Siapa yang gak mau kuasa? Siapa yang gak mau hidup nyaman? Siapa yang gak mau sukses? Siapa yang gak mau dikenal? Tapi Tuhan bilang celaka kamu. Gak pusing kan saudara? Ketika saudara berkata mau bertumbuh dalam komunitas kerajaan surga, betul-betul Yesus itu merubah paradigma. Dan Yesus kasih pembanding. Ya. Boleh diklik lagi sebelahnya. Dia bilang berbahagialah kamu yang miskin. Tanda kelemahan. Ya. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar. Ya mungkin karena ada banyak kebutuhan, kamu berkorban banyak sehingga kamu lapar. Berbahagialah kamu yang karena anak manusia, orang mengucilkan dan membenci kamu. Kamu merasa sendiri, di-excluded. Berbahagialah kamu yang apa lagi nih? Berbahagialah kalau orang mencela kamu serta menolak namamu. Bergembiralah pada waktu itu sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Ketika kamu sedih. Gitu. Ya. Coba saudara. Beda kerajaan, beda aturan. Beda kerajaan, beda aturan. Yang sebelah kiri menekankan kata now. Orang dunia tuh maunya sekarang. Now. Perhatikan baik-baik. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Yang sekarang ini tertawa. Now. Garis bawahi kata sekarang, ini. Sekarang. Jadi saudara, Yesus itu sangat, dia tuh khotbahnya tajam sekali. Dia nggak suka dengan orang-orang yang
kaya tapi menyalahgunakan kekayaannya sehingga dia menindas orang-orang yang miskin. Dia nggak suka dengan orang-orang yang kenyang seperti orang kaya tuh yang Lazarus minta makan nggak dikasih makan. Dia kesel banget. Celaka kamu. Kamu kenyang sekarang. Nanti kamu lapar. Dia nggak suka dengan orang-orang yang gloating. Gloating tuh gini. Saudara punya musuh bebuyutan. Kena penyakit, rasain lu. Rasain lu. Akhirnya pengadilan Tuhan datang. Ketawa kita happy. Itu Tuhan bilang celaka kamu. Gitu. Saudara lagi kompetisi, tim A, tim B kalah. Kita kayak, rasain kamu kalah kamu. Aku menang. Tuhan bilang celaka kamu. Jadi sukses di mata Yesus beda dengan sukses di mata dunia. Dia bilang, celaka kalau kamu banyak orang memuji kamu. Nyari posisi, kayak orang ahli Taurat. Celaka. Dan itu semua ditekankan sekarang. Sekarang. Yesus malah, saudara tahu gak sih bedanya Matius sama Lukas? Kalau Matius, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Pendeta selalu kok terjemahkan, ini miskin rohani. Saudara terjemahkan Lukas, betul-betul miskin. Materi. Berbahagialah kamu yang miskin sekarang. Materi. Nanti saya mau jelasin, kok bisa begitu Pak? Kok disuruh bahagia? Nah, nanti saya mau jelasin. Setidaknya ketika saya baca itu, saya merasa damai, saya merasa nggak stres, nggak ditekan. Bahwa ternyata dalam kerajaan Allah semua golongan diterima. Kalau nggak, orang stres Bro. Semua harus satu status sosial, harus satu level. Orang stres. Ada nggak segelintir grup masyarakat yang udah mau kerja bagaimanapun dia stuck di situ? Ada nggak? Ada. Apa artinya masuk surga? Enggak. Terus kita bilang gitu, lu kurang diberkatin. Imannya kurang besar. Nggak mungkin. Iya dong. Nah ketika Yesus ngomong ini, dia menghancurkan stigma itu. Di kerajaanku ada orang yang miskin tapi berbahagia. Itu beda. Di kerajaanku ada orang yang sedih. Di kerajaanku ada orang yang merasa dikucilkan. Di kerajaanku ada orang yang merasa ditindas. Di kerajaanku ada orang-orang yang merasa lapar hari ini. Ada. Bedanya apa? Coba next. Kerajaan dunia, boleh langsung aja diklik. Dia berfokus pada kenikmatan sekarang. Boleh sekali lagi? Sekarang, aku dijelasin ya. Sekarang ini. Kan dunia maunya sekarang. Sekarang. Dia nggak bisa ngerti. Kenapa ya saya belum diberkatin ya? Nah itu kalau saudara mesti mikir, ini paradigma mana? Kalau saudara mau fokusnya berkatnya sekarang. Ini paradigma mana? Dunia apa surga? Karena kalau dunia memang sekarang. Tapi kalau surga, dia berfokus pada upah nanti. Dunia berkata, dunia itu sifatnya sementara. Makanya tadi Tuhan bilang, celakalah kamu kalau hari ini kamu kenyang. Karena kamu akan, berarti kenyangnya nggak selama-lamanya kan? It is temporary. Yang dunia tawarkan itu sementara semua. Oh, kamu hari ini kaya, kenyang, nyaman, ketertawa, sementara. Dunia nggak bisa memuaskan hasrat roh saudara. Tapi dalam kerajaan surga, kamu akan dipuaskan selama-lamanya. Bersifat kekal. Yang ketiga, nilai-nilai kerajaan dunia itu cenderung mengekang dan mengontrol. Saudara kalau nggak kenal Tuhan, saudara akan lakukan apapun untuk menjaga uang saudara. Sekarang jadi kita lupa siapa Tuhan, siapa yang hamba. Lama-lama uang jadi mamon. You will do anything untuk maintain uang saudara. Lupa kita. Siapa yang kontrol, siapa yang dikontrol. Itu kerajaan dunia. Saudara udah punya pamor, saudara akan lakukan apapun untuk menjaga follower saudara. Apapun, mau aneh-aneh sekalian dah. Yang penting followernya stay, kalau bisa nambah. Sangat terikat. Itu bahaya loh.
Dan hari-hari ini sosial media mengajarkan itu ke anak muda. Itu mengikat dan mengekang. Tapi kalau nilai kerajaan sorga, whom the Son sets free is free indeed. Siapa yang oleh anak manusia dimerdekakan, dia betul-betul merdeka. Dalam roh ada kemerdekaan. Where there is spirit, there is freedom. Di mana ada roh, ada kemerdekaan. Beda nilainya. Jadi kalau hari ini hidup saudara dikekang, dikontrol oleh nilai-nilai tadi, kita mesti renungkan. Loh, saya ini kerajaan yang mana ya? Saya udah masuk kerajaan sorga, tapi kok pola pikir saya masih terikat, saya masih terkekang dengan kenyamanan, dengan uang, dengan kuasa, dengan recognition, dengan pengakuan orang. Saya haus akan pengakuan orang. Kita mesti renungkan itu. Coba next, studi kasus. Ada dua orang, satu dari kerajaan dunia, for a lack of a better word, dan satu lagi dari kerajaan sorga. Mereka sama-sama akan, berarti belum ya, akan kehilangan pekerjaan. Kira-kira respon yang membedakan apa? Ya respon, makanya respon yang membedakan apa? Gimana respon orang yang mungkin nggak kenal Tuhan? Sama respon orang yang kenal Tuhan yang sama-sama mau kehilangan pekerjaan? Ya mungkin dua-duanya sama-sama stres. Ya pasti stres lah. Ya kan kita nggak munafik. Orang percaya pun juga bisa stres. Tapi yang beda apa ya? Kalau dua-duanya sama-sama mau kehilangan pekerjaan. Orang kerajaan surga tuh cenderung pasti ada rencana Tuhan nih. Pasti Tuhan siapin yang lain. Ada sesuatu yang optimis gitu loh. Ada pengharapan di situ. Tapi kalau orang nggak kenal Tuhan, wah mati gue nih. Ntar gue besok gimana nih? Stresnya tuh kepikiran terus. Hati-hati saudara. Kita kerajaan surga apa kerajaan dunia? Yang kedua, ini mungkin ya. Mungkin orang yang kerajaan dunia akan melakukan segala cara bohong kalau perlu bohong deh. Makanya kita kenalkan ya di istilah sekuler tuh sikut-sikutan di perusahaan saudara. Ya kan? Kalau perlu dulu yang hancur, gue tetap stay di sini. Ini Pak sebetulnya gara-gara dia Pak tim kita gagal. Wah gitu ya. Ujungnya dari PHK. Aman gue, aman. Itu nilai mana? Surga apa dunia? Di mana orang-orang dalam kerajaan surga mungkin ketika dia akan di PHK dia jelasin secara logika, Pak kenapa ya kok saya kena itu padahal saya punya track record bagus bla 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 tapi toh pun akan kehilangan pekerjaan. Ya sudah, Tuhan yang bela. Itu nggak dapat saudara di luar. Nggak ada. Responnya beda karena dia menerima nilai yang berbeda. Itu produk. Produknya jadi orang yang punya pengharapan. Saya punya dua pengerja saya. Novendi itu salah satu. Dia WL saya. Dia kesaksian, dia bilang begini. Dio, sekarang dia satu kerja di advertisement agency. Ya, apa digital agency lagi, digital marketing lah gitu ya, markom gitu ya. Gaji lumayan. Ya. Ditawarkan kerja double. 2 kali lipat gajinya. 2 kali lipat, saudara nggak main. 2 kali lipat. Saat itu dia lagi nyicil apartemen buat masa depan. Ya kan, dia bilang, wah ini kalau saya dapat ini nih, saya bisa mulai nyicil mobil karena dia masih naik motor. Ya kan, wah ini dia udah mikir panjang nih. Wah ini dapat, ditawarin loh bro, ditawarin karena kerja bagus. Di headhunting gitu loh sama perusahaan lain gitu loh. Saudara tahu nggak? Dia doa kan, ini namanya kita orang Kristen doa dulu dong. Dia bilang, Dio, saya doa, saya nggak damai. Itu kayak Tuhan bilang jangan pindah. Tapi secara logika masa sih ini si iblis apa Tuhan yang ngomong nih? Karena 2 kali lipat dan dalam kondisi dia lagi butuh. Coba saudara. Nggak gitu, ini real. Tahu dia putuskan, aku nggak pindah. Tuhan bilang saya mesti stay. Itu dunia nggak kenal gitu-gitu tuh, nggak kenal tuh. Orang dia bilang bodoh lu, bodoh. Dikasih 2 kali lipat kalau nggak pindah. Karena ada banyak kebutuhan. Tapi dia bilang, enggak. Tuhan bilang stay. Itu kerajaan sorga. Satu kesaksian lagi. Saudara. Ya. Waktu itu ipar saya kerja di Lazada. Mau ditawarin ke office yang Southeast Asia, Lazada Thailand. Gaji jauh lebih tinggi, saudara. Ya.
Tapi dia bilang, saya puasa dulu deh. Dia puasa tuh, saudara. Di tengah-tengah puasa, entah bagaimana dealnya itu. Oh sorry, ini kejadian sebelum dia masuk Lazada. Saudara, dia waktu itu masih kerja di salah satu bank nasional, saudara. Ya, mau ditawarin ada beberapa posisi, saudara. Dia puasa dulu, saudara. Dia puasa 40 hari. 30 hari. Dia puasa 30 hari, saudara. Ya, sebulan dia puasa. Waktu dia puasa itu, kerjaan yang dia mau, itu nggak dapet dia. Tapi dalam kondisi dia harus meninggalkan bank itu. Dia bilang, Tuhan, ini saya butuh kerja loh ini. Karena kan udah nikah sama adik saya. Terus dia butuh ya pemasukan segala macam. Tapi dalam puasa itu Tuhan bilang, tenang aja, nanti aku kasih pekerjaan. Ini kesaksian dia ya. Exactly di hari ke-30 selesai puasa, besok lamaran kerja. Dengan gaji lebih tinggi daripada yang waktu itu dia ketolak. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Pas di hari ke-30 dia selesai puasa. Gitu. Makanya saya bilang, nilai kerajaan sorga sama nilai dunia beda. Gitu. Saya tadi cerita yang enak-enaknya ya. Saudara, coba next. Tapi, ini yang gak enak. Orang percaya dalam kerajaan sorga adalah mereka yang masih bisa menangis dan masih disebut diberkati Tuhan. Itu juga nilai kerajaan sorga. Kata Allah bilang, celakalah kamu yang hari ini tertawa. Nanti kamu nangis. Tuhan tuh ngomong begini, maksudnya begini. Kadang-kadang kita tuh tidak menyambungkan nangis, masih sakit, masih belum diberkatin, dengan kondisi, aduh mana ya berkat Tuhan ya. Padahal kita nggak tahu, di kondisi saat kita nangis pun Tuhan bilang berbahagialah kamu, Makarios. Kamu tuh bahagia loh. Kamu tuh diberkatin loh. Kan kita nggak connect tuh. Masa Tuhan gue nangis gue diberkatin sih? Happy dong, baru diberkatin. Enggak, Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang kalau hari ini kamu nangis. Berbahagialah kamu kalau hari ini kamu dikucilkan. Di situ Tuhan menawarkan satu pengharapan kepada orang-orang yang mungkin di dunia ini mereka nggak punya teman. Susah banget cari temannya. Dan Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau kamu dikucilkan karena aku. Mungkin karena keluarga besarnya, dia bertobat, keluarga besar bukan agama Kristen, dia dikucilkan. Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Saudara, saya kasih satu kebenaran lagi. Ya, kalau tadi saudara buka, ya, di ayat mana tadi nih ya? Ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Ini kan setelah Yesus ngomong nih, berbahagialah kamu kalau kamu dikucilkan, dibenci, dicela, ditolak. Lalu Yesus ngomong di 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Coba saudara, saya mau nanya. Pada waktu itunya itu kapan kira-kira? Kapan? Itunya itu kapan? Pas kita di sorga? Ayo, itunya itu kapan? Pas di sorga? Enggak. Kapan? Saat saudara ngalamin hal yang gak enak itu. Makanya banyak orang percaya tuh mikir, duh jadi Kristen tuh capek juga ya. Kita di sini kayak itu kan makanya sih siapa tuh ya tokoh sosialis, dia bilang agama tuh opium aja. Siapa yang ngomong tuh? Saya lupa tuh. Karl Marx. Agama tuh opium, ngobat, menawarkan nggak apa-apa di sini kamu miskin, nanti di surga kamu ada upah gede, udah nggak apa-apa di sini sakit, it's okay, kayak opium aja. Jadi orang tuh kayak, ya kita nggak apa-apa. Karena dia menafsirkan ayat ini salah, itunya tuh surga. Banyak orang Kristen hidupnya tuh begitu, sakit, menderita, entah karena kesalahan sendiri, entah karena memang kondisi membuat dia seperti itu. Gak apa-apa. Nanti suatu saat waktu saya mati, rumah saya 3 lantai. Nanti. Enggak, Tuhan bilang, berbahagialah pada waktu kamu dicela. Pada waktu kamu miskin. Pada waktu kamu dikucilkan. Pada waktu kamu mengalami itu semua. Dan bergembiralah sebab upahmu itu sudah besar di sorga. Tuhan udah siapin upahnya.
udah besar. Tapi kita diminta berbahagia sekarang. Sekarang. Bukan nanti, sekarang. Ya kita sana udah pasti bahagia. Yang Tuhan minta sekarang. Makanya tadi saya bilang, balik ke yang saya tadi, orang percaya adalah mereka yang bisa menangis dan tetap dikatakan, saya diberkati. Selanjutnya berikutnya, orang percaya adalah mereka yang mengalami kekurangan dan tetap dikatakan, saya diberkati. Itu paradigma berubah loh. Ini artinya bertumbuh tuh begini. Ada perubahan paradigma gitu loh. Jadi nggak cuma asal, ya saya bertumbuh. Ya bertumbuhnya apa indikatornya? Indikatornya ini. Oh, memang saya lagi susah Pak, tapi saya berbahagia. Dalam arti begini, saya bukannya, oh, itu mah bohong lah Pak, mana mungkin. Ya saya nggak menampik ada perasaan, aduh tapi ada satu kekuatan dari dalam gitu loh. Ya, saya juga susah jelasin. Walaupun lagi sakit, tapi ini ada satu semangat. Jadi ketika kita menghadapi realita kehidupan, orang yang dengan nilai kerajaan sorga, dia tuh makarios, berbahagia. Diberkati gitu loh. Karena kebahagiaan bukan karena materi. Kebahagiaan itu a state of mind, keputusan. Saya mau bahagia hari ini. Saudara mau tahu rahasia bahagia apa? The secret of happiness. Catat baik-baik. The secret of happiness is when you accept your life right now. Ketika engkau menerima bahagian hidupmu, detik ini kamu orang paling berbahagia. Coba kita semua tutup mata, pejamkan mata sebentar. Coba lihat hal-hal yang bikin kita nggak bahagia. Jerawat, body shaming, kita mungkin kekurusan, kegendutan lah, kulitnya nggak sesuai lah, warnanya rambut kita lah, ekonomi kita lah, keluarga kita. Coba saudara renungkan semua dengan cepat, lalu berkata dalam hati, Tuhan, saya terima. Saya terima semua yang Tuhan, bagian yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya terima sekarang, detik ini saya terima. Saudara akan keluar rasa ucapan syukur. Saya terima Tuhan, sekarang detik ini saya terima nih. Saya masih ada cicilan, saya nggak tahu cara bayar. Saya terima. Itu bahagian hidup saya. Saya terima nih Tuhan. Ya, apapun. Apa yang bikin saudara nggak bahagia sekarang? Coba bilang, Tuhan saya terima itu. Saya terima. Saya yang mungkin kulitnya nggak sebagus itu ya siapalah aktor Korea itulah. Saya terima Tuhan. Body saya seperti ini, saya terima. Saya terima. Karena begitu saudara nggak terima, saudara mulai nggak bahagia. Itu rahasia kebahagiaan. Begitu saudara terima hidupmu detik ini, saudara nggak akan pusing dengan orang lain. Saya terima diri saya dengan segala kelemahan saya. Itu namanya diberkati. Banyak orang Kristen nggak bisa terima diri mereka. Makanya selalu nggak bandingin. Begitu mulai membandingkan, pasti nggak bahagia. Entah dia nyalain Tuhan, nyalain orang tua, nyalain diri sendiri, nyalain suami, nyalain istri, pasti nggak bahagia. Begitu saudara bisa terima, ya memang saya lahir begini, dalam kondisi keluarga seperti ini, saya terima kok. Bahagia. Saya mau tutup 2 slide terakhir. Makanya nilai-nilai dunia itu, next, nilai-nilai dunia itu apa? Ini udah familiar ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari kerajaan sorga. Jadi kita ngelihat nilainya, wah kalau hidup saya kok dipenuhi dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Wah ini berarti masih nilai-nilai dunia yang saya hidupi ini sekarang. Itu bukan dari Bapak, udah jelas tuh, bukan dari surga. Dari dunia sini. Susahnya kita tiap hari sosmed dari dunia. Jadi kepengaruh. Ngeliatin, jadi ngiri lah. Keinginan mata. Saya tutup dengan slide terakhir. Sekarang bagaimana Pak? Cara saya bisa seperti menerima nilai-nilai surga itu. Yesus dalam pasal yang sama. Saudara, saya suka dengan Yesus. Yesus nggak cuma ngajar. Tapi dia ada kuasa. Saya berdoa gereja saudara di tempat ini. Bukan cuma ngajar. Tapi hidup dalam kuasa. Ada power. Dinamis. Sehingga orang tuh betul-betul nggak cuma dikenyangkan secara otak. Tapi mereka mengalami jamahan Roh Kudus. Itu combo udah. Set combo. Udah ultimate set combo. Otak dikenyangkan, roh dijamah.
Bagaimana Pak supaya saya bisa mengalami nilai-nilai kerajaan sorga? Ya mau nggak mau dengan Roh Kudus. Nggak bisa memang. Makanya Tuhan bilang, bagi manusia mustahil. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Karena emang sulit. Pakai cara manusia. Tapi kalau ada Roh Kudus turun, itu Roh Kudus mengubah dari dalam. Yang dulu kita susah banget ngucap syukur. Setelah ada Roh Kudus, lebih mudah nih ngucap syukur nih. Dan itu mesti saudara rasakan. Itu nggak bisa dikotbain. Itu susah dikotbain. Gimana khotbainnya? Ya saudara mesti ngerasain sendiri. Dulu saya orangnya paling pendendam. Tapi begitu saya dijawab Roh Kudus, entah kenapa bisa tuh ngampunin. Itu kan kesaksian hidup. Karena ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus. Roh Kudus yang kita terima. Ada kuasa. Itulah kuasa kerajaan sorga. Makanya penulis yang sama Bapak Lukas menulis di Kisah Rasul. Tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Baru kamu ngelayanin. Orang percaya nggak punya kuasa, melayani. 10 tahun burnout keluar. Jadi agnostik. Bisa jadi agnostik. Nggak percaya Tuhan lagi. Nggak ada kuasa soalnya. Amin. Itu khotbah saya hari ini, saudara. Semoga memberkati.